Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat melaksanakan puasa bagi yang melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasa kita dapat tuntas nanti sampai dengan waktu berbuka puasa dan bisa menghindari hal-hal yang membatalkan puasa dan sampai kepada tujuan puasa yaitu lalakum tatakun. Saya akan mencoba merespon video yang diupload oleh Yusuf Manubulu ya di live streaming 9 jam lalu ya. Di sini menghadirkan seorang yang mengaku murtadin Titin Iriance ya. Tapi saya tidak akan membahas tentang kemurtadinnya, tentang uji emisi kemurtadinnya karena Pak Sugi Salam Akal Sehat juga sedang membahasnya. Saya cuma ingin menilai si Muhammad Kc atau si Cornelius Kosman sebenarnya di sini dia kan pernah meminta maaf gitu ya kepada kaum muslimin. Kita kan coba mengadakan tabayyanu atau menguji benar tidaknya dia minta maaf. Di sini judulnya adalah Cornelius Kostea minta maaf dan bohong. Ya, judulnya adalah Cornelius Kosman minta maaf kepada kaum muslimin dan bohong. Di sini dapat ketahuan ya dari bohong itu dari live streaming yang ada pasca dia minta maaf. Nampaknya beliau tidak pernah ada perubahan daripada sikap. Ya, ini dapat dipahami bahwa apabila MC Cornelius Kostia ini minta maaf dan merubah tensinya atau merubah sikapnya, tentu tidak akan ada sponsor dari kaum Kristiani ya yang selama ini mendukung dia. Berarti dia di antara dua pilihan, mengambil aman, minta maaf, atau mengurangi tingkat resiko hukuman dengan minta maaf, atau bertahan dengan gaya lama untuk mempertahankan, sebut saja transparan lah, dari pendukung-pendukung dia yang memang membutuhkan head speech dia gitu loh. Jadi si MKC ini semacam toa head speech yang memang diperlukan oleh sekelompok orang gitu ya untuk sebut saja membuat serangan-serangan terhadap keislaman ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa di sini ya dia sudah pernah minta maaf. Ya, coba dulu ya. Fakta bahwa dia pernah minta maaf sudah saya posting di beberapa hari lalu ya. Kitab kuning, hadis, Pak, kitab kuning dijelaskan oleh MKC, kok dianggap menista umat Islam? Saya rasa hal ini sangat membingungkan umat Islam itu sendiri. Tidak benar kalau Muhammad Kece menjelekkan agama Islam. Karena status hukumnya masih beragama Islam. Kece seorang haji. Seorang haji ini kalau dikonfrontasikan dengan teman Julius Hidayat Malap Channel ya, dia seorang TKW ya. Nah, konfrontasi bahwa dia bukan haji dapat dari sini ya, dari pembuktian dari si Julius tadi ya, coba ya. Versi Arab. Saya pertama kali ketemu Pak Kc yang jujur bilang saya naik haji, naik umroh, terus uang saya habis. Karena uang saya habis nggak bisa pulang, saya kerja di sana. Ya udah, itu namanya TKI, Pak. Iya, jadi sopir itu Pak Kc. Yang Naik ingat haji nggak bisa pulang juga ceritanya. Orang naik haji itu sudah tiketnya sudah PP pulang pergi. Mau menipu kayak gitu. Jadi tour guide haji, saya dulu kerja di sana itu jadi tour guide haji, naik-naik ke gunung, ke Jabal Nur, itu maksud saya. Ya kan, dia sebagai tour guide haji. Oke, next lagi ya. Dan seorang Islam saya kira tidak juga, dia hanya memiliki KTP. Jadi KTP-nya itu mungkin entah KTP lama atau gimana, masih berstatus Islam, belum ada perubahan ya. Tapi dia sudah dibaptis dan ucapan-ucapan dia sudah belasan tahun di Facebook kah di mana jelas dia itu bukan seorang Muslim. Tidak mungkin Muslim menjelek-jelekan, tidak mungkin Muslim menjelek-jelekan nabinya. Jelas dibaptis. Tidak mungkin seorang untuk tidak melakukan haji, ya jangan haji ngabisin dulu. Alhamdulillah 5 Muslim itu begini begitu aja. Kenapa? Pelaku sholat sama menemukan berarti ya itu seorang Muslim. Yang meluruskan Islam yang intoleran, radikalisme. Oleh karena itu, kalau Kacek meluruskan hal ini dianggap menjelekkan agama Islam atau melukai perasaan umat Islam, maka Kece mohon maaf kepada seluruh umat Islam di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ini kan sebetulnya dia
menyatakan ini mungkin atas rekomendasi daripada advokatnya, karena dia kan akan diberi advokat ya, sesuai janji daripada Uti Watimena ya, dari Jakarta itu advokatnya. Mungkin itu maksudnya untuk apabila dia tertangkap akan bisa mengurangi gitu loh hukuman dia karena dia sudah minta maaf, atau mungkin membuat pelapornya itu ulama-ulama Jawa Timur menarik kembali kasusnya, mungkin begitu maksudnya, ingin merayu. Oke. Nah sekarang faktanya gimana sih, MKC dapat diterima apa tidak, atau dapat dipercaya apa tidak? Ya di sini kita Allah Ta'ala kita bil karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, orang munafik ya, membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti ya, tabayyun gitu ya. Dan di sini namanya si kaca ini namanya termasuk jenis orang ini ya, fasik ya. Di sini karena ciri-cirinya demikian. Ya, dari qala Rasulullah SAW, min alamatil munafiq salasah, di antara tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzab, jika berkata dusta. Wa idza wa'ada ahlaf, jika dia berjanji tidak menepati. Wa idza tumina khona gitu ya, jika diberi amanat dia berkhianat ya. Hadis riwayat Muslim nomor 59 ya. Di sini dapat lihat bagaimana saya pun dapat kritikan bahwa si MKC ini katanya di beberapa postingan memang sifatnya belum merubah sikap. Ya benar, saya melihat beliau ini tidak merubah sikap ya. Ini dapat saya ambil sampel aja di sini ya. Di sini ada orang Kristen yang memberi nasihat kepada si Cornelius Costea untuk merubah gitu loh, sesuai permintaan maaf dia. Tapi MKC bilang, wah kalau saya tidak keras nggak enak dong. Berarti kan kalau kata-kata itu menunjukkan dia itu masih belum berubah ya. Mari kita lihat di sini ya. Juga dengan dia selalu datang kalau ada saya. Walaupun saya tahu istrinya cemburu, tapi ngapain sih cemburu? Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Saya itu marketing Raja Jin dulu. Wah, di mimbar itu biasa kalau setahun sekali dapat ampau. Marketing Raja Jin ya. Apa maksudnya nih marketing Raja Jin? Raja Jin itu apakah Allah, apakah Nabi Muhammad, kita nggak tahu ya. Pokoknya ini marketing Raja Jin itu tembakannya ke Islam. Di Allah mungkin disebut marketing Raja Jin, atau Rasulullah disebut marketing disebut Raja Jin. Dia pernah berkata bahwa hanya Raja Jinlah yang mengharamkan babi, kata dia gitu. Karena tadi kan agama Islam mengharamkan babi, sementara Kristen tidak mengharamkan babi. Ini pun sesuatu yang salah ya. Pertama-tama, tidak semua Kristen makan babi ya. Kristen Advent itu tidak makan babi. Orang Yahudi haram babi. Allahnya orang Yahudi, Allahnya Kristen, Allahnya Islam sama, mengharamkan babi sesuai dengan Imamat 11 kalau nggak salah. Tidak boleh makan babi. Oke. Jadi perkataan dia yang mengatakan bahwa hanya Tuhan jin saja yang mengharamkan babi, ya berarti Tuhannya Yesus pun dianggapnya adalah Raja Jin. Karena Yesus pun tidak pernah makan babi, dia patuh dengan Tuhannya. Demikian ya, di sebuah ucapan Cikace yang nembak ke Islam sebenarnya, mengatakan Raja Jin. Raja Jin ke siapa? Kepada Nabi Muhammad Pak, atau kepada Allah? Ini sama juga ini, termasuk nembak juga. Jadi belum berubah sikap dia. Next ya. Kalau ban mulu dan dapat ampau, waduh teriak-teriak. Salah, dia belum pernah jadi ustadz ya, belum pernah. Dia pun jadi santri yang gagal, bloon, nggak paham masalah kitab kuning pun nggak paham, karena dia bukan ahli di bidang kitab kuning itu dan belum qualified di bidang itu, menyampaikannya dengan cara yang salah atau disalahgunakan. Jadi sebuah pelanggaran gitu. Harusnya dia mengatasnamakan NU yang memang punya kompetensi di bidang itu, dan dia bukan atas nama NU. NU mana? Di mana sekolahnya gitu loh, apakah dia sudah kompeten lulus atau gimana, dan bagaimana dia bisa sampai murtad, apa motivasi dia murtad, kan harus tahu. Next. Dan ini banyak yang belum tahu ini, makanya banyak yang bersyukur mendengar Muhammad Kace menyingkapkan yang tersembunyi. Jadi banyak orang yang tahu ternyata di Al-Quran itu ada pesan jin, ada surat jin namanya. Ini yang mendengar malam ini, ya saya harap pada buka Quran dah, biar lihat bener nggak omongan Kace ini. Ada surat jin di Al-Quran, gitu. Baca surat 72,
Itu namanya surat Al-Jin. Sementara jin itu adalah sebangsa syaitan. Inna syaitana li insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu kepada manusia adalah salah juga ya. Sesungguhnya jin itu sebangsa setan. Harusnya sesungguhnya setan itu sebangsa jin, kan gitu. Jin itu ada dua ya, jin Islam dan jin kafir. Setan adalah masuk jin kafir, dan setan pun terdiri atas dua jenis juga. Ada setan jin, ada setan manusia, kan ada dalam Anas kan. Minal jinnati wan nas ya. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Setan itu dua, ada setan berbentuk manusia yang jelas kasat mata, ada lagi yang tak kasat mata yaitu jin. Tapi jin juga ada yang jin Islam, jin yang melaksanakan kewajibannya, karena jin juga diminta untuk melaksanakan perintah Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuutus dan tidaklah kubuat atau kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Demikian ya. Next. dalam memusuhi. Makanya hati-hati jangan memusuhi Muhammad Kacek. Yang memusuhi Muhammad Kacek berarti kelompoknya itu. Saya nggak nyebut tapi ya Bu, kelompok itu aja. Iya. Yang merasa bertobat, itu aja. Amin, puji Tuhan. Iya, jadi bersyukur Ibu selama hidup sudah diterima Tuhan Yesus, gitu Bu ya. Ibu. Iya, oke. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah, di sini Pak Pulau Bintan tak pintar tuh memberi nasihat kepada CMKC untuk merubah sikapnya gitu loh. Kalau bisa ya sesuai dengan minta maaf dia berubah. Karena penginjilan itu bersifat kasih, bukan bersifat ofensif menyerang agama lain ya. Nah, tapi CMKC nggak mau katanya. Ini nggak bisa, harus keras. Nah, ini silakan jadi cek ya sini ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian-bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman.
Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oi, Pak Muhammad kecil tak takut ini Bapak ini. Makasih Pak, Itu luar biasa. sempurna udah. Iya Belajar Pak, iya sempurna Pak. itu. Itu udah duluan kena ya. Padahal saya Iya, Pak. ayatnya nggak ngerti Saya mana posisinya. Cuma mulut saya keluar itu Iya, ayat. saya lanjutkan Pak. Lanjut. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sebab barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini saya terima dari Dia. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Benar ya Pak Muhammad Kaceh? Harus saling mengasihi ya Pak. Ya kan Pak? Benar. Pak Muhammad Itulah Kaceh. saya Ya. tanpa takut menyuarakan karena saya mengasihi mereka, bukan membenci mereka. Ya. Kasihan kalau Benar. mereka masuk neraka. Benar, Pak. Gitu. Di sini Kaceh tidak bisa nerima bahwa bentuk dia, kekerasan dia, gitu, penyerangan dia itu bentuk kasih katanya. Nah itu demikian ya. Next lagi. Cuman Karena Pak, kasih lah kita menyatakan menyampaikan kebenaran ini. itu terkadang menyakitkan Pak. Jadi mungkin kalau bisa Ya. masukan dari kami Pak sebagai umat Kristen agak sulu-sulu sedikit Pak, jangan keras-keras sekali Pak. Saya Itulah harapan diminta kami sama Pak. perempuan, saya diminta sama istri saya harus keras Pak, kalau lembek nggak enak Pak, katanya harus keras, kenceng, begitu. Itu kata Kaceh, harus keras, harus kenceng katanya. Ini kan berhubungan dengan tadi saya bilang, dia disuplai donasi oleh siapa. Lalu sponsornya itu maunya apa. Kalau si Kaceh lembe-lembe, kalau si Kaceh mungkin berubah sikap, maka donasi tidak akan mendukung dia lagi. Ya demikian, itulah fakta bahwa si MKC sampai belum bisa berubah ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.